Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala sahbihi wa barik wa salim ajmain, amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan pada malam hari ini, di malam Selasa, di tanggal 10 Zulqa'dah tahun 1444 Hijrah. Mudah-mudahan kita semua masih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, izin berbagi pengetahuan, sharing pengetahuan seputar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bekal penuntut ilmu yang bisa kita jadikan referensi dalam berkehidupan dan bisa kita jadikan bekal dalam rangka senantiasa terus-menerus menjadikan motivasi bekal berupa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan menuntut ilmu dan pernak-pernik seputar menuntut ilmu atau bekal sebagai penuntut ilmu. Bekal Nabi bagi para penuntut ilmu ada banyak sekali hadis-hadis yang tercantum. Pada kesempatan malam hari ini kami akan mencoba menampilkan bagian pertama dari pembahasan bekal Nabi bagi para penuntut ilmu. Tentunya yang dimaksud di sini adalah bekal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi para penuntut ilmu yang senantiasa haus akan ilmu pengetahuan. Bagian pertama, keutamaan menuntut ilmu. Hadis yang pertama adalah menjadi orang baik. Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhum jami'an menukil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sempat diutarakan Muawiyah bin Abi Sufyan tatkala beliau berkhutbah dalam menyatakan beliau menyatakan sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasimu wallahu yu'ti walan tazala hazihil ummah qa'imatan alal amrillahi la yadurruhum man khalfahum hatta ya'tiya amrullah, rawahul Bukhari. Artinya, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Muawiyah berkata radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan pada dirinya, niscaya Allah akan menganugerahinya pemahaman dalam agama. Jadi teman-teman sekalian, kita jika telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian daripada penuntut ilmu, maka sungguhnya Allah sudah menganugerahinya pemahaman tentang agamanya, yaitu agama Islam. Sungguh, aku hanyalah pembagi sedangkan Allah yang memberi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat ini akan senantiasa tegak di atas agama Allah, tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka hingga datang ketentuan Allah. Validitas hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya pada pembahasan Kitabul Ilmi di nomor ke-71. Beliau juga Imam Al-Bukhari mencantumkannya kembali dalam nomor hadis 3116, 3641, 7312 dan 7460. Adapun jalur riwayatan hadis ini diterima oleh Imam Al-Bukhari dari Sa'id bin Ufair, beliau menerima dari Ibnu Wahab, yang mendapatinya dari Yunus diterima dari Ibnu Syihab. Beliau menerima dan Humaid bin Abdurrahman yang pernah mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan berkhutbah dan menyampaikan hadis ini. Intisari makna hadis ini, mari kita simak bersama-sama teman-teman sekalian. Hadis ini memberikan pesan yang dalam bahwa tanda kebaikan pada seorang tidak melulu terletak pada sisi materi dunia saja. Tanda terpenting yang mesti Anda ketahui atau kita ketahui ialah pemahaman akan tuntunan agama. Seorang muslim yang memiliki materi berlimpah, kedudukan yang megah, namun saat yang bersamaan gagal paham tentang agamanya, maka ia belum termasuk orang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teman-teman sekalian yang beriman dimanapun berada, saat Allah menginginkannya seorang hamba berubah menjadi lebih baik, maka hal pertama yang diberikan ialah bimbingan untuk mau belajar, memahami tuntunan agamanya. Berbahagialah seorang hamba yang telah condong untuk belajar agama. Sungguh, ia tengah dibimbing untuk berubah menjadi lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menyiratkan pesan bahwa pelajaran yang baik amat menekankannya pemahaman, tidak sekedar menghadirkan materi yang menghiasi pendengaran. Bilapun Anda selama ini belajar di majelis ilmu namun tidak memahami esensi pelajaran, maka itu pun belum menjadikan taklim dan ta'alum yang baik. Pelajaran yang baik akan menjadikan setiap muslim lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala yang diridhoinya tentunya. Bukan menjauh apalagi menodai tuntunan agamanya. Bila Anda dapati seorang pembelajar ataupun pengajar yang semakin jauh dari tuntunan Islam, bahkan merendahkan kemuliaannya,
maka sungguh ia bukanlah termasuk orang yang baik dalam pandangan penilaian Allah SWT dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda menegaskan bahwa kekuatan beragama yang disertai pemahaman paripurna atau sempurna akan mengokohkan solidaritas umat sekaligus menjaga kesatuan hingga tiba masa kiamat nanti. Itu saja teman-teman yang saya bisa sharingkan pembagian atau pada bagian pertama bekal Nabi untuk para penuntut ilmu. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Hadis yang kedua, bekal Nabi bagi para penuntut ilmu, yaitu ringan langkah ke surga menjadi pewaris Nabi. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam membaca, saya mohon dimaafkan. Jika ada kebaikan, itu berasal dari Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.